Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun teman-teman mendengarkan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa kembali menghadirkan Bibit Pro. Kita ini seri yang ke-7 atau ke-8 gitu. Saya lupa. Yang bikin sendiri lupa. Oke, ini seperti biasa kita akan kembali berbincang-bincang santai, tapi tetap saja kita mencoba menggali ilmu apa sih yang kita bisa dapatkan dari bincang-bincang ini gitu ya. Eh, Alhamdulillah malam ini kita sudah kedatangan tamu yang cukup spesial, asik cukup spesial. Ini ada saya panggilnya Mas mungkin Mas Yayang. Alah, Ya, Mas Yayang boleh. ini kita sudah berteman cukup lama, Mang ya, Iya, dari dan kita sebenarnya disatukan oleh kantor lama yang sama dengan beberapa orang yang sekarang sudah menjadi superstar ya. Sudah menjadi nah, di jalan hidupnya di jalannya masing-masing. Dan saat ini Mang Yayang ini eh, sehari-harinya aktif bekerja sebagai engineering manager di Bukalapak. Jadi kalau ya, betul. besok-besok ada apa-apa di Bukalapak, saya mah komplainnya ke dia aja gampang. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Yayang? Baik, Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Waalaikumsalam. Kang Vicky? Alhamdulillah Baik, sehat. Di sana sehat-sehat. sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, nampaknya kita mau nggak mau memang harus beradaptasi ya dengan pandemi ini ya, dengan Ya, segala yang betul. ada gitu. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk ibarat kata apa ya, kita bisa dibilang inilah ya, apa, tulang punggung keluarga lah ya, alhamdulillah masih Iya, Allah mudahkan untuk salah satunya. Oke, Mang Yang, boleh alhamdulillah. ini nggak sekarang kita mulai Mang Yang perkenalkan diri dulu, terus Boleh, 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 sehari-harinya di boleh. Bukalapak tuh aktivitasnya apa sih sebagai engineering manager ini? Silakan Mang Yang. Oke, Assalamualaikum semuanya. Saya Yayang Septa Nugraha. Eh, Sekarang ini saya bekerja sebagai engineering manager di Bukalapak. Baru 1 tahun di Bukalapak sebagai engineering manager. Saya pegang dua squad di sana. Perkiraan 18 orang engineers yang saya pegang pada saat ini. Sehari-hari itu saya lebih ke memastikan squad yang saya pimpin sekarang ini menjalankan segala sesuatu pekerjaan tasnya dalam satu sprint Hmm? secara lancar. Jadi untuk memastikan ekspektasi dari stakeholders di Bukalapak itu cukup banyak. Salah Mhm. satunya tuh ada dari tim bisnis, dari Mhm. tim online marketing, Mhm. dari tim data maupun dari produk sendiri untuk memastikan ekspektasi mereka itu tersampaikan secara tepat waktu. Selain itu juga sehari-hari saya lebih ke make sure bahwa tiap-tiap engineers yang saya bawahi ini cukup bahagia bekerja bekerja di squad yang saya pimpin. Mantap. Tidak hanya di Bukalapak sih, karena untuk Bukalapaknya sendiri kan itu hasil akhir. Hmm. Uh, uh, untuk result yang saya cari itu lebih ke bagaimana mereka cukup bahagia bekerja di squad yang saya pimpin untuk saat ini. Oke. Lalu apalagi ya? Kalau misalkan masalah di sisi teknikal, ya saya sehari-hari masih kode review. Saya udah nggak ngoding lagi, udah lama banget. Udah ya selama jadi engineer manager tuh saya nggak pernah ngoding lagi di Bukalapak karena memang tuntutannya tuh lebih ke person instead of ke technical skill. Untuk technical skill kan uh, karena yang dipegang itu 2 squad, bahkan lebih sebenarnya engineer manager itu. Kita kesulitan untuk juga ikut langsung terjun di sisi coding. Jadi yang sekarang kita lakukan lebih ke kode review, memastikan bahwa best practice-nya tetap dipakai. Lalu kaidah-kaidah coding yang sesuai. Mhm. Lalu untuk kita juga cek-cek di sisi logik, pemakaian text tag dan lain sebagainya. Di saat di end of development. Kalau di awal sebelum development sih kita
lebih ke make sure bahwa pada saat grooming, kalau di kita tuh ada marketplace atau grooming itu sama. Kalau di Scrum Ritual itu ada marketplace. Jadi di marketplace saya memastikan bahwa apa yang diberikan oleh produk ketika mereka menyodorkan salah satu inisiatif itu tidak terlalu membebankan kepada engineers, karena balik lagi engineers kan perlu life work balance ya gitu. Terus kita juga mesti dipastikan bahwa itu selesai di dalam satu sprint. Artinya adalah jika satu fitur atau satu inisiatif itu terlalu besar, ya kita coba pecah lagi menjadi lebih kecil, kita breakdown lebih kecil, dan kita berikan ekspektasi bahwa hanya sebagian atau apakah satu inisiatif tersebut bakal terdelivery dalam satu sprint. Jadi cukup banyak di luar harus report ke supervisor, saya harus ngecek make sure bahwa cost-nya tidak melebihi budget yang ada, memanagement power, karena kan ya seperti yang kita tahu orang keluar masuk ya kan di satu perusahaan, itu merupakan satu hal yang wajar. Nah, gimana kita bisa memanage manpower yang kita punya. Jadi kalau misalkan tidak manpower yang tiba-tiba satu engineer itu tiba-tiba resign, saya harus make sure bahwa tidak ada ketimpangan. Jika squad lain atau tim-tim lain itu membutuhkan manpower dan kita punya kelebihan manpower, saya juga berusaha untuk membantu, karena balik lagi kita bekerja bukan untuk squad atau diri kita sendiri kalau di perusahaan, tapi as a whole itu secara keseluruhan Bukalapak ya kita melakukan yang terbaik lah gitu, intinya lebih ke sana sih. Satu lagi ya, saya udah sih kayak kalau yang saya bisa highlight cuma segitu sih kayak. Overall seperti itu ya secara umum ya. Terus tadi betul, saya cukup menarik di Bukalapak, berarti kita sebutnya bukan tim mungkin ya. Saya dengar tadi squad, kita sebut squad. Betul, ya? Squad, betul. Jadi kita tuh ada dua tingkatan. Yang pertama itu tribe. Tribe itu kumpulan dari beberapa squad yang punya bisnis lain yang sama. For example, kalau misalkan ada tribe yang hanya mengurusi semua yang terkait dengan virtual product kayak pulsa, pembelian pulsa, pembelian games gitu kan, tiket kereta api, tiket pesawat. Itu ada satu tribe besar namanya VP virtual product. Nanti di dalamnya itu tuh ada beberapa lagi squad gitu. Biasanya dalam satu tribe itu minimal itu ada 3 squad di dalamnya gitu. Seperti itu ada logistik kan, tribe logistik di dalamnya itu yang mengurusi semua masalah logistik. Ada juga beberapa tribe di dalamnya. Jadi untuk berapa banyak squad tribe yang ada di Bukalapak sekarang, saya kurang tahu karena terlalu banyak. Mungkin ada sampai 15 sampai 20 tribe. Wow. Di dalamnya masing-masing at least ada 3 squad lah gitu. Jadi ya bisa dihitung berapa banyak sebenarnya. Oke. Menarik. Nah, terus waktu sebelum Mang Yayang ini jadi engineering manager, udah pernah di role apa aja nih sebelum masuk engineering manager? Apa masuk dari programmer dulu atau dari apa nih? Iya, jadi kalau kita kilas balik ke awal pertama kali saya bekerja di dunia IT, yang pertama saya jadi full stack web karena saya mulai bekerja di IT itu sekitar 2010-2011. Itu trennya waktu pada situ setiap engineers itu, bukan engineers kalau kita sebutnya dulu ya, programmers. Programmers itu lebih ke full stack, entah itu full stack web, full stack desktop, dan lain sebagainya. Tapi kebetulan pada saat saya pertama kali bekerja, saya bekerja sebagai junior full stack programmer. Pada saat itu ketika Ruby on Rails pertama kali booming pada saat mulai rame-ramenya. Saya bekerja lalu pindah perusahaan tetap jadi full stack, sekitar 4 tahun kemudian baru saya bisa punya spesifikasi, karena pada saat itu trennya sudah berubah, mulai ada backend engineer, front end engineer, dan lain sebagainya.
Karena saya sedikit ada passion untuk dari sisi tatap muka, antar muka dari dibanding saya kurang suka sebenarnya bekerja dengan sekedar layar hitam putih gitu kan. Karena untuk di backend itu terlalu hitam putih. Jadi saya ada sedikit kecenderungan untuk lebih menyukai sisi antar muka. Jadi saya ditawari jadi front end engineer di Bukalapak. Jadi pertama kali saya ke Bukalapak itu bukan sebagai engineer, tapi pertama masuk itu sebagai front end engineer. Lalu beberapa saat kemudian saya dapat promosi jadi senior front end. Itu cukup lama sih. Jadi saya itu bekerja di Bukalapak hampir menuju 4 tahun. Di Februari 2021 saya 4 tahun. 2 tahun setengahnya itu saya jadi front end engineer. Nah, baru di akhir 2019 November tepatnya saya diangkat jadi engineer manager. Mantap. Itu waktu pas front end waktu itu teknologi apa yang dipakai? Vue.js. Oh, pakai Vue. Apakah Ya, berarti Vue.js. Bukalapak pakai Vue overall atau campur-campur? Sekarang udah semua pakai Vue.js. Jadi semua squad yang ada itu sudah pakai teknologi Vue.js, tapi tidak menutupi kenyataan bahwa karena kita awalnya dari sesuatu yang monolitik gitu kan. Kita ada satu service besar monolitik, kita pakai Ruby on Rails. Di situ kan kita ada beberapa yang belum mengimplementasi tech Vue.js ini gitu. Jadi masih ada beberapa pakai HTML, beberapa pakai Vue.js. Tapi sebagian besar sekarang sudah pakai Vue.js. Gitu. Pakai Vue.js ya, oke. Ya. Nah, saya cukup tertarik dengan perjalanan Mama waktu pas masih mungkin di ini ya, mungkin atau pas masih di engineer lah ya, engineering masih di belum manager. Ini kita tahu Bukalapak ini salah satu unicorn di Indonesia ya, tentu saja punya standar-standar yang cukup tinggi dalam implementasi pekerjaannya, secara detail sudah pasti. Nah, ada nggak tantangan waktu itu tuh pas Mang Yayang masuk pertama kali ke Bukalapak ini, tantangan terbesar untuk adaptasi dengan istilahnya standar mereka yang cukup tinggi ada nggak? Yang pertama sih tantangan itu pasti selalu ada ya. Kalau misalkan nggak ada tantangan berarti kita bukan kerja jadinya kan. Ujungnya kan kita bukan bekerja gitu. Rebahan mungkin. Lebih ke ya rebahan aja menantang kan. Kalau lama-kelamaan pegel kan gitu. Jadi apalagi jadi saya ceritakan sedikit sebelum saya masuk Bukalapak itu saya bekerja di OLX Indonesia. Dari OLX ke Bukalapak ini ada perbedaan bahasa pemrograman, SOP, terus tech stack dan lain sebagainya gitu. Jadi tantangan pertama yang saya harus hadapi adalah saya sebagai full stack engineers dari OLX itu harus pindah ke front end. Tantangan berikutnya adalah, to be honest, pada saat saya pertama kali masuk Bukalapak, saya tidak tahu menahu mengenai Vue.js-nya sendiri. Jadi sekedar kenal, belum pernah mendalami apapun. Artinya tantangan berat paling utama buat saya itu adalah mendalami Vue.js-nya sendiri. Kan. Berikutnya adalah cukup kaget karena standar di tiap perusahaan pasti beda. Ternyata di Bukalapak ini cukup strict. Gitu. Cukup strict. Jadi kita pakai Robocop dulu kalau misalkan di itu kan ya di Ruby on Rails itu pakai Robocop. Jadi untuk setiap line itu dicek untuk standarisasiannya, lalu untuk kompleksitiannya untuk satu function dan lain sebagainya itu pasti yang salah satunya. Yang kedua itu adalah unit test. Unit test itu kita cukup sangat-sangat strict malah gitu. Kita ekspektasi untuk setiap fitur yang masuk itu adalah coverage 100% baik dari sisi function atau branches. Lalu berikutnya itu automation test. Ya mungkin pada saat itu automation test masih dibantu oleh engineers dan karena pada saat itu komposisi kurang memadai ya komposisi antara TE. Jadi kita sebutnya test engineers dan engineers yang lainnya. Contoh satu TE bisa 5 atau 6 engineers gitu. Dan sedangkan test engineers-nya sendiri masih langka kan pada saat itu di 2016 kalau nggak salah.
itu masih langka. Jadi kita mau nggak mau harus beradaptasi dengan hal tersebut gitu. Itu bukan merupakan hal yang lumrah, tapi jadi added value gitu buat tiap-tiap engineers-nya gitu kan. Kebetulan sebelumnya di perusahaan yang pernah kita bareng dulu, automation itu kita pernah diajarin gitu untuk masalah automation. Jadi pakai Cucumber dan lain sebagainya gitu kan. Jadi salah satu kelebihan saya pada saat itu saya mampu untuk melakukan itu. Lalu berikutnya adalah saya kaget dengan jumlah engineers yang sangat banyak ternyata gitu di Bukalapak. Ya, Bukalapak itu jadi di LX itu kita kan cuma ada sekitar 30-an engineer 30-an orang untuk divisi engineering. Tapi nggak semua engineers kan. Gitu. Itu campur-campur dari sisi produk, UI, UX, desain, lalu managers, terus mobile, full stack web engineers. Totalnya itu 30, artinya untuk setiap role itu paling maksimal itu ada 5 orang. Jadi satu engineers itu, full stack engineer itu 5 orang. iOS itu 2 pada saat itu, Android itu 3, karena Android kan memang first market kita. Gitu. Lalu berikutnya kayak ke UI UX itu satu-satu gitu kan, terus ke manager itu satu, terus itu jadi sangat sedikit lah, intinya sangat sedikit, cuma ada 30 orang gitu. Ketika masuk Bukalapak pertama kali memang belum sebanyak sekarang, tapi sudah ada sekitaran 200-an orang, 300 lah pada saat itu, sudah ada 300-an orang. Dan itu squadnya udah banyak gitu kan, saya kaget adaptasi. Ternyata untuk di satu perusahaan itu ya balik lagi itu banyak sekali gitu kan. Pasti kaget, punya sistem kerja yang berbeda, sekarang ritual yang dipakai juga beda, punya ya banyak challenge-nya sih untuk kita mulai adaptasi dari satu perusahaan lain. Wah, mantap sekali. Biasanya memang sesi atau masa-masa adaptasi ini cukup krusial karena seperti Mama bilang tadi, bisa jadi ada hal-hal yang totally new, benar-benar baru kita totally ini. new, betul. Oke, seperti tadi mungkin Mang yang bilang Vue.js, mungkin sebelumnya cuma iseng-iseng doang pernah nyoba-nyobanya ya. Iseng. Tiba-tiba Ya karena pada saat itu mulai booming, Vue.js itu apa gitu kan. Karena saya tahunya itu Angular pada saat itu saya cobanya Angular, tapi katanya Vue.js lebih cepat, lebih ringan dan lain sebagainya. Saya coba, nggak ada bedanya gitu kan, kayak gitu kan. Nggak ada bedanya. Cuman dari sisi bahasa dan lain sebagainya doang. Secara konsep sama. Ya, cuman belajar sedikit lah. Berarti waktu itu udah pada pakai Vue CLI ya, udah komponen dan segala macam udah. Belum. Justru ya kalau misalkan pakai Vue CLI belum. Vue CLI itu baru-baru setelah kayak 1,5 tahun saya ada di situ. Itu mulai itu. Sebelumnya tadi masih direktif dong. Iya betul, masih direktif. Jadi karena masalahnya gini, kita kan sudah punya satu aplikasi yang monolitik. Kalau kita ganti secara sporadis gitu, ya sporadis gitu kan, terlalu ekstrim lah gitu, itu kan bisa menjadi resiko yang sangat besar. Gitu. Betul. Jadi kita parsial update, kita ganti sebagian untuk masuk jadi Vue gitu kan, jadi direktif gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi awalnya memang gitu. Tapi 1,5 tahun kemudian kita bikin satu sistem baru gitu kan. Kita ya mungkin ini agak sedikit ilmunya bukan ilmu ya, tapi ke teknologinya lebih jarang. Sekarang itu jarang digunakan di Indonesia. Kita yang namanya micro front end itu ide dari Google sebenarnya gitu. Tapi karena belum ada yang pernah mengimplementasi di Indonesia, kita coba. Jadi secara konsep jadinya beda lah dengan yang kita tahu selama ini gitu, mengenai front end. Oh, menarik. Apa sih namanya micro front end? Saya dengarnya micro front end, betul. Micro front end. Oke. Ya, kalau kan ada microservice. Microservice itu memang itu ada API, di atas API itu ada gateway. Nah, nanti kalau setiap request yang terjadi ke gateway tersebut nanti akan disebar oleh gateway itu kan ke service yang memang sudah ditentukan di awal gitu kan. Nah, ini konsepnya sama, tapi untuk front end gitu. Nah, ini merupakan hal yang sangat jarang sih. Betul. Apakah itu kita mesti ada instalasi
plugin khusus atau apa, atau itu cuma berupa Enggak, konsep? jadinya Jadi kita pakai bahasa apapun bisa kita lakukan gitu. bisa sebenarnya. Kita pakai bahasa apapun tuh bisa. Jadi awalnya memang dibuat untuk karena pada awal itu kita dituntut untuk inovatif. Silahkan berkreasi sebanyak-banyaknya, silahkan bereksplorasi sebanyak-banyaknya gitu kan. Jadi Vue.js itu bukan suatu keharusan waktu itu. Jadi kalau kita kan waktu itu tuh galau antara Vue.js versus React gitu kan, atau malah Angular gitu kan. Jadi ada tiga Kandidat lah ya. kandidat gitu. Setelah itu ada, kita mulai itu eksplorasi banyak lah gitu, eksplorasi banyak. Karena sebelumnya itu tidak bisa dilakukan gitu kan. Ya balik lagi karena masalah dari framework si Ruby-nya sendiri. Kalau pakai itu pakai semua itu, pakai semua framework itu tuh jadinya ngaco gitu kan. Jadi harus satu aja. Nah ketika micro frontend ini muncul, orang-orang mulai antusias lah. Tapi justru malah nemu masalah kan, ujungnya nemu masalah gitu. Begitu kira-kira. Baik. Nah, ini cukup menarik ya. Di mana ada sebuah kultur berarti di Bukalapak di mana setiap engineer di-encourage untuk berkreasi ya, untuk Ya, bisa berkreasi betul. apa? Ya mungkinnya besok-besok tiba-tiba ada bahasa A, ada framework B yang baru. Betul. Mungkin, Betul. nah ini nih yang menarik. Berarti tiap orang tuh bisa untuk bikin POC-nya, udah gitu dia presentasi nih, POC saya, Betul. terus nanti Ya. ditantang jadi MVP, kemudian kalau memang itu make Ya. sense, why don't we try pindah ke yang Betul. kecil-kecil dulu segala macam. Oke, cukup menarik. Betul. Oh ya, by the way, dulu pernah dengar nih, katanya Bukalapak ini dulu termasuk salah satu apa ya perusahaan yang cukup mengupdatasi PWA. Progressive web app. Ya. Web ya. Apakah ini Ya. termasuk waktu pas awal-awal bikin mobile app-nya pakai PWA dulu atau gimana nih? Kan biasanya orang Enggak. cenderung Jadi ke PWA itu karena pertama mungkin cari murah dulu sebelum hire ya, engineer yang buat mobile, ya. udah pakai PWA dulu gitu. Ya. Jadi jadi ketika saya masuk itu PWA udah ada. PWA itu udah ada. Jadi kalau misalkan ngomong ada isu mengenai bahwa apakah kita PWA dulu gara-gara cari mudah? No, karena kita averse karena memang market e-commerce itu sekarang itu nggak terlalu bagus via browser ya. Di web itu kurang, jadi semua orang tuh punya HP Android at least, walaupun nggak iPhone gitu kan. Mereka lebih prefer untuk install aplikasi karena benefitnya banyak lah gitu. Jadi si PWA itu lebih ke tambahan sih sebenarnya untuk orang-orang yang malas install aplikasi gitu kan, karena terlalu besar gitu kan. Jadi gimana caranya mereka bisa punya aplikasi tapi tanpa harus download. Itu kan tujuan utama si progressive web app itu. Ya jadi kita coba implementasi sih. Jadi nggak terlalu apa. Memang. Bentar. Halo Dek. Jadi pada saat itu ya kita coba implementasi aja karena memang kita dapat informasi dari Google mengenai si kelebihan PWA dan sampai sekarang sebenarnya masih ada sih si PWA ini masih ada. Tapi tidak seperti yang kalian bayangkan PWA yang dia bisa caching, dia bisa offline mode dan lain sebagainya enggak. Jadi kita cuman yang kita pakai itu add to home screen-nya justru. Oh, add to home screen-nya ya. Oke. Ya, betul, add to home screen. Mantap. Oke. Nah, sekarang kita pengen balik lagi ke engineering-nya nih. Pastikan ada beberapa kultur yang mungkin diadaptasi ya. Kalau dari sekilas dari Mang yang bilang tadi ada sprint 2 minggu. Berarti saya mengasumsikan bahwa di Bukalapak pun implementasi metodologi Scrum ya. Betul. Apakah semua ininya apa istilahnya seremonialnya diimplementasi atau beberapa dari teman-teman di tempat ya yang kayak model sprint planning, sprint planning, stand up, marketplace, terus ada retrospektif ya. Betul. Kita pakai semua ya. Oke. Per 2 minggu itu jadi kita sebutnya bukan marketplace tapi grooming sekali lagi.
Kita ada grooming itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali karena balik lagi kita mencoba untuk lebih responsif mengenai kebutuhan di user customer di luaran sana. Jadi grooming itu selalu terjadi 1 minggu sekali. Stand up itu kita usahakan di pagi hari karena untuk make sure kadang-kadang kan gini sih sebenarnya ya engineer ya kita tahu semua kan orangnya agak sedikit ngeyel gitu kan, jarang sering begadang dan lain sebagainya. Kita sengaja di pagi hari itu untuk make sure bahwa kita bisa kolaborasi di waktu yang sama gitu. Karena itu kadang-kadang jadi masalah lah, apalagi sedang kondisi WFH seperti ini kan. Stand up itu ada, lalu grooming seminggu sekali, sprint planning itu selalu kita lakukan di awal sprint. Sprint untuk tiap-tiap squad itu punya hari sprint yang berbeda-beda. Yang pertama ada yang di Jumat, ada yang di Senin, ada yang di Selasa gitu. Jadi itu diserahkan semuanya kepada squadnya. Lalu ada retrospektif juga ada, terus ada design thinking kita pakai, terus ada desain kritik dan lain sebagainya. Itu kita pakai juga sih. Wih, oke. Berarti implementasinya cukup lengkap ya. Soalnya kemarin ada beberapa di teman-teman yang di unicorn lain, mereka pakai tapi di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ada bagian yang nggak, jadi misalkan retrospective meeting mereka nggak full pakai the whole package, tapi mungkin diadaptasi, mungkin yang penting-penting aja segala macam, bahkan sampai ke testing. Nah, terus tadi juga saya menangkap ada kesan bahwa di Bukalapak best practice ini termasuk salah satu yang sangat-sangat apa istilahnya ya, di force ya. Berarti dari tadi kan sempat sebutin ada Cucumber, apa berarti di sini skema testing, skema udah gitu bagaimana kita life cycle development itu berjalan dengan baik ya dengan mulus ya. Betul. Nah, sekarang saya mau bahas dari sisi ini, Mang, mau ngobrol soal dari sisi personal nih. Buat Mamang sendiri ya sebagai engineering manager, itu engineering seperti apa sih? Atau ya programmer atau engineering seperti apa yang menurut Mamang itu ibarat kata, nah ini nih, gue seneng banget yang kayak gini. Yang Mamang demen tuh yang seperti apa? Saya punya prinsip sih sebenarnya gini. Prinsip saya itu adalah skill itu bisa dicari. Jadi saya nggak perlu orang pintar. Kalau orang pintar itu banyak, tapi orang bertanggung jawab itu sedikit. Kenapa saya bilang bertanggung jawab? Karena begini, untuk setiap pekerjaan yang engineers lakukan, kalau mereka tidak bertanggung jawab kepada codingannya, misalkan gitu, ya sejago apapun, sepintar apapun orang, akhirnya nggak akan berhasil. Karena again, insiden pasti akan terjadi, development time pasti akan lebih panjang. Karena kalau misalkan tidak bertanggung jawab, artinya tidak melakukan tes, unit test, dan lain sebagainya gitu kan ya. Kalau manual, misalkan gitu, at least mereka melakukan manual testing untuk API yang mereka pakai, untuk view yang mereka buat, dan lain sebagainya, itu pasti ada defect-nya itu pasti bakal lebih sedikit. Bug yang terjadi itu sebelum naik ke production, dan sebelum dites oleh test engineers itu pasti terlihat minimal gitu, minimal. Dengan tes yang minimal artinya development time itu tidak akan mundur, tidak akan delay. Dengan tidak delay, ekspektasi dari stakeholders itu pasti tercapai. Makanya engineers yang paling baik nomor satu adalah engineers yang bertanggung jawab. Lalu tanggung jawabnya dari sisi apa lagi sih selain dari sisi pekerjaan, sisi kepemilikan dari fitur atau service atau squad. Kalau misalkan kita ngomongin ke perusahaan terlalu jauh lah ya, karena kepemilikan ke perusahaan itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan, apalagi untuk sekedar engineers yang baru masuk dan lain sebagainya. Tapi ownership ini, tanggung jawab ke kepemilikan ini pasti muncul karena kita selalu melakukan itu setiap hari kan. Impact-nya apa? Kalau misalkan satu orang itu cukup bertanggung jawab untuk di sisi kepemilikan, satu, mereka pasti tidak mau servisnya bermasalah.
karena ownership-nya tinggi gitu kan. Ownership-nya tinggi pasti tidak akan bermasalah. Yang berikutnya adalah mereka mencoba semaksimal mungkin untuk apa ya, untuk mengoptimalkan servisnya supaya layak dipakai dan tidak banyak memiliki insiden. Itu pasti. Karena untuk orang yang tidak mempunyai kepemilikan terhadap suatu servis, itu mereka pasti asal-asalan kok gitu kan. Kayak contoh kalau misalkan kita pinjam sendal orang gitu kan, bukan sendal kita kadang-kadang jorok gitu kan gitu. Iya. Tapi kalau sendal kita atau misalkan apa, itu kita pasti rawat dengan baik dan lain sebagainya. Iya. Itu kan Sense of itu belonging lebih ke ya sense of belonging itu penting gitu. Lalu kalau orang tidak punya sense of belonging itu berat. Jadi kalau di Bukalapak itu kita ada beberapa role, bukan, ada beberapa tingkat grade untuk setiap engineers. Pertama junior, medior, senior. Untuk orang yang at least di medior itu sense of belonging-nya harus tinggi. Karena balik lagi kalau yang junior wajar kan, karena mereka baru masuk gitu kan, sense of belonging-nya masih rendah. Tapi kita mulai groom itu dengan seksama lah gitu, dengan hati-hati. Gimana caranya kita coba untuk meningkatkan sense of belonging-nya dan responsibility-nya. Tapi untuk medior ke atas itu harus tinggi. Gitu. Itu makanya menurut saya sense of belonging-nya ownership ini harus tinggi. Jadi yang pertama ya responsible terhadap apa yang dia lakukan, kerjakan. Yang kedua adalah ownership. Yang berikutnya ada responsiveness, karena gini loh, ada satu orang yang kerja maksimal di jam kerja, tapi di luar jam kerja hilang. Atau di weekend, gue nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan perusahaannya dan lain sebagainya gitu kan, dengan servis gue dan lain sebagainya. Itu kan jadinya ada 3 tingkatan tuh. 1 itu responsibility, 2 nggak punya ownership, yang terakhir adalah tidak responsif. Artinya adalah kalau orang tidak responsif, ketika user pakai servisnya terus ternyata error, kalau kita bertindak secara cepat, itu tuh menjadi service kelebihan kita kan, berarti kan gitu. Karena kalau kita tidak responsif, itu berlarut-larut errornya terjadi dalam 1 hari misalkan gitu, kita balik lagi ngomongin duit gitu. Kalau kita ngomongin duit, GMV, kita kalau di Bukalapak kadang-kadang kita ngitungnya pakai GMV karena revenue-nya kan diambil dari GMV nantinya gitu. GMV itu yang loss itu pasti besar. Yang artinya untuk satu insiden ketika terjadi, kalau kita tidak responsif, itu perkiraan kayak waktu itu kayak 2 jam terjadi insiden itu bisa 2 M gitu kan, 2 miliar loss gitu kan. Itu merupakan hal yang krusial sih bagi squad terutama, karena ya balik lagi kalau kita sukses, satu squad itu bakal punya pride sendiri sih. Jadi saya coba menciptakan pride untuk tiap-tiap engineers-nya. Jadi untuk orang yang responsible itu bisa dilihat dari awal, ketika misalkan bisa dilihat hanya sekilas lah gitu. Ketika saya lihat orangnya, lihat cara kerjanya, cukup responsible dengan kerjaannya, itu pasti yang pertama dilihat. Yang kedua untuk ownership perlu waktu. Tapi again, itu suatu hal yang penting. Yang berikutnya ada responsiveness. Responsiveness itu sulit untuk sekarang ini, apalagi untuk sekarang ya, karena ini bukan habit. Ini bad habit kita tuh kayak kerja ya jam kerja aja gitu, di luar jam kerja ya wis gitu kan. Kita kayak alasannya kan kita kan butuh apa dan lain sebagainya, tapi kan kalau misalkan ada insiden itu kita harus tetap turun tangan gitu. Ya responsiveness itu paling sulit gitu untuk dicari. Makanya kan untuk satu engineers yang datang ke satu perusahaan sudah memiliki 3 aspek tersebut, itu yang paling penting sih buat saya. Saya lebih memilih orang seperti itu dibanding orang yang skillful tapi tidak responsible, atau skillful tapi tidak responsif, atau skillful tapi tidak punya ownership. Gitu. Oke, berarti kalau dalam hal ini saya simpulkan 3 itu saya bisa rangkum jadi attitude emang ya. Istilahnya Iya, betul. kurang lebih kita kasih nama attitude. Jadi attitude over skills. Saya setuju sih, skill. Betul. Ibarat kata kalau kita anggaplah nih anak ada yang baru masuk, dia Vue.js-nya masih standar atau malah belum pernah. Mungkin dikasih seminggu, kita kasih materi-materi misalkan online course, atau kita kasih pendamping, ada temennya yang bantu dia, mungkin dia bisa.
Tapi attitude bisa. itu kan di dalam diri ya. Itu Betul. bukan sesuatu yang bisa berubah overnight gitu ya dalam waktu satu malam Itu betul. gitu. Bukan Nah, berubah ya overnight dan groom-nya susah gitu. Untuk hmm, meng-grooming orang itu untuk jadi sesuatu yang seperti itu sulit gitu. Makanya ya sangat-sangat berharga lah, valuable gitu. oke. Ini nyambung dengan ini, Mang. Jadi dulu saya pernah membaca sebuah artikel. Di situ kita tuh mengekspektasi orang untuk melakukan sesuatu yang di luar dari memang habitnya dia atau naturnya dia, itu sama kayak kita berbicara sama batu sebenarnya. Iya, Bagi iya, iya, bagi bagi betul. penulisnya waktu itu ya. Itu Ya. makanya di teori organisasi memotivasi orang tuh nggak bisa. Yang kita bisa Mhm. lakukan adalah bagaimana mengencourage nih orang untuk bisa memotivasi dirinya menjadi lebih positif setiap saat. Sebab kalau Betul, itu betul. udah keluar dari dirinya sendiri, Ya, ibarat kata ya dia akan datang sendiri kita istilahnya, Pak, Bu, betul. maaf ini saya boleh tahu nggak apa yang saya kurang di saya mesti improve di mana Ya, segala macam. Ini kan betul. sangat menyenangkan ya kalau udah punya attitude Betul. kayak begini. Iya, Ibarat kata iya. kita bisa Attitude-nya seperti sedikit itu, Gam. apa ya, ada sedikit lega lah gitu bahwa oh saya nggak perlu Betul. kejar-kejar nih orang. Bisa jadi malah dia Iya, ngejar-ngejar saya untuk saya apa betul. gitu kan. Iya, Nah, iya, iya. nah sekarang gini Mang, kita menghadapi sebuah tren di mana akhir-akhir ini baik dari segi informal maupun formal, pendidikan IT Ya, itu sudah mulai ini ya. Kalau formal kita nggak usah bahas banyak-banyak karena kuliah kampus-kampus IT di Indonesia yang sudah punya nama cukup banyak, baik yang negeri ya, maupun swasta. Dan sekarang juga ada pelatihan-pelatihan yang kayak bootcamp ya. Bootcamp ini sekarang ya, justru bootcamp lagi banyak. agak menjamur karena ini salah satu solusi bagi mereka yang mungkin kesulitan untuk masuk universitas, entah dari segi dana, entah dari segi Ya, waktu, atau mungkin dari segi ijazah. Karena kan kalau betul. universitas kan tetap harus ada minimal SMA mungkin ya. Nah, Iya, betul. kalau saya boleh tanya nih, pernah nggak Mamang menghadapi dalam satu tim itu ada orang jebolan bootcamp, dan Mhm. menurut Mamang apakah yang Mamang lihat dari orang ini, pendidikan di bootcamp itu cukup membuat dia untuk jadi positif? Ada sih, saya punya satu engineer pada saat ini gitu. Hmm. Dia dia masuk squad saya kalau nggak salah dari bulan Maret. Dia itu otodidak. Dia bukan lulusan IT. Dia dulunya katanya tukang jaga warnet gitu kan. Tapi karena ada kebutuhan dari sisi materi, dia mulai ngecek trennya pada saat itu gitu kan. Trennya apa, dia mulai belajar dari desain Photoshop dan lain sebagainya. Terus ternyata katanya keperluan di front end itu cukup besar, dia mulai itu cari-cari bootcamp dan lain sebagainya. Saya nggak tahu pasti dia datang dari bootcamp mana, tapi gini, untuk kalau saya, to be honest gitu, melihat bahwa skill seseorang itu tidak bisa dilihat dia itu jebolan mana dalam gimana. Pada kenyataannya adalah yang lulusan SMK lebih baik dibanding lulusan universitas itu Betul. ada yang lulusan bootcamp itu lebih baik dibanding S2 ada, dan begitu juga sebaliknya kan, karena kita tidak menutup kemungkinan lah, gitu. Kita Hmm. juga tidak menutup mata gitu. Jadi again, kalau misalkan bilang ada nggak yang dari bootcamp dan dia bagus, ada banyak contohnya gitu. Atau ada nggak lulusan SMK atau SMA yang bagus, ada juga gitu. Ya mungkin yang lulusan SMK dia diajarkan kan, karena di SMK tuh udah diajarkan programming dan lain sebagainya. Yang jadi langka kan adalah lulusan SMA yang bisa ngoding. Ya berarti antara lain dia punya dua ways untuk belajarnya. Yang pertama itu otodidak. Kalau otodidak kan sulit kan, apalagi untuk programming kan. Walaupun sekarang informasinya banyak, tapi banyaknya copy paste engineers kan gitu. Hmm. Gitu. Justru Ups. yang mereka pasti justru mereka itu mencari dasarnya sekali itu via bootcamp biasanya. Atau walaupun tutorial YouTube segimana jelas pun, bootcamp itu pasti yang lebih maksimal, optimal gitu menurut saya gitu ya. Jadi ada untuk orang yang dari lulusan bootcamp, dia bisa bersaing di dunia IT gitu. Dia currently ada di Bukalapak juga gitu. Balik lagi.
lulusan mana itu tidak terlalu penting, balik lagi. Tapi attitude karena dia punya kebutuhan, dia dan sebagainya, dia mau berjuang lebih keras lagi dibanding yang lain. Itu jadi sesuatu yang sangat berharga sih. Balik lagi untuk orang yang suka berjuang keras, hard worker dan lain sebagainya, itu pasti nanti tercermin dari pekerjaannya gitu. Jadi sangat-sangat tidak menutup kemungkinan. Jadi, berarti untuk kasus yang penjaga warna tadi, motivasi itu tumbuh karena satunya kebutuhan ya. Apalagi kalau dia mungkin tulang punggung keluarga gitu ya. pasti kan. Ya, itu. Kalau pada saat itu saya tanya enggak sih, cuman dia kayak, oh saya lulus SMA ngapain ya gitu kan, gitu karena kuliah nggak bisa gitu kan. Karena sekarang jaga warnet, dimanfaatkan jaga warnetnya untuk Mantap. menambah knowledge gitu kan. Jadi kalau misalkan perlu banget ya enggak, tapi kan untuk menghidupi sehari-hari dan kita punya cita-cita juga gitu kan kadang-kadang kan. Jadi dia lebih ke sana sih, ke arah situ. Ceritanya mirip-mirip ini ya. Tetangga yang bikin unicorn lain itu. Mungkin mirip-mirip ya. Tetangga ya, kita nggak usah sebut merek ya lah. Mungkin mirip. Ya. Oke. Mirip. Baik, Bang. Nah, ini Bang, berarti ini bisa saya sampaikan dengan mudah berarti ya untuk saya sendiri kebetulan di keseharian saya ngajar di Activate, ini student ini apa ya? Kalau saya yang bilang, mungkin kalau instruktur lain yang bilang kamu harus begini nggak boleh gitu, mereka mungkin mikirnya nggak tahu mereka masukin ke dalam diresapi kah atau kenapa nggak boleh gitu apa segala macam ya. Tapi mungkin kalau memang dari Mamang sebagai pelaku sekarang udah profesional di sebuah unicorn di Indonesia di Bukalapak ini, mereka mungkin ini engineering major di Bukalapak, ternyata saya diajarkan di sini udah sesuai dengan yang di ini. Mungkin mereka baru dengar kali. Kalau dari kita kan lu mah instruktur mungkin gitu kan, siapa sih lu gitu. Betul. Nah sekarang gini Mang, berarti kan ada beberapa standar yang cukup bagus. Kita sebenarnya di Hacktivate ini kita selalu berusaha align dengan kebutuhan industri, terutama untuk skill. Dan di Hacktivate ini kalau salah satu yang kita ajarkan bukan cuma technical doang ya, technical udah pasti, tapi attitude mereka pun sama. Jadi maksudnya sama kita perhatikan. Jadi ya istilahnya yang salah satunya nyontek-nyontek ya. Tapi ada beberapa sanggahan nih, beberapa dari mereka bilang, sebenarnya entah teman saya, saudara saya, kakak saya, itu mereka kerja jadi developer, ya sering nyontek-nyontek juga kok, entah dari Stack Overflow, entah dari apa bedanya kayak saya nyontek gitu. Akhirnya saya mencoba mendefinisikan nyontek ini menjadi, kita sering bilangnya kamu kalaupun nyontek dari Stack Overflow atau dari manapun, itu lebih ke arah how to solve this problem, terus kamu coba implementasi ke apa yang kamu hadapi, nggak bulat-bulat di copy paste mungkin atau segala macam. Nah, kalau di Bukalapak nih, di squadnya Mamang nih, squad kan namanya. Ini ada nggak sih pernah ketemu sama orang-orang seperti ini, dan apakah tindakan copy paste mencontek ini dibenarkan di Bukalapak? Kalau dibenarkan, copy paste seperti apa yang dibenarkan? Apa plek-plek itu nggak apa-apa, yang penting kerjaan beres, atau gimana nih, Mang? Boleh coba kasih cerita. Gini sih, kalau di Bukalapak itu balik lagi, seperti yang saya obrolin di awal, kita butuh unit coverage 100%. Ya kan? Dengan kata lain, copy paste itu jadi nggak jalan kalau kita nggak tahu apa-apa. Jadi kayak contoh gimana how to parse CSV dokumen misalkan gitu kan ya. Tapi kita kayak nyari di Stack Overflow, dapat copy paste, tempelin, jalan, nggak ada yang masalah. Tapi kalau kita nggak bisa ngetesnya gimana? Karena unit test itu bukan secara fungsi kan, balik lagi kan, bukan secara fungsi, tapi secara logik gitu kan, logik yang dipakai gitu. Jadi copy paste ya silahkan selama ngerti, selama bisa customnya, bisa dan lain sebagainya. Karena ngerti. balik lagi, no one is a god gitu kan, no one is a god yang bisa tiba-tiba di luar kepala tek, enggak. Kita juga sebagai penggiat dunia IT, kita itu selalu belajar terus dengan seiringnya dengan banyaknya bahasa pemrograman yang datang dan lain sebagainya, kita punya kapasitas otak yang
yang harus diupdate terus, dan kadang-kadang kita lupa itu hal wajar, balik lagi ya, lupa itu hal wajar, nggak ngerti itu hal wajar, yang kurang ajar itu tidak mencari tahu dan tidak mencoba mengerti salah ways yang dilakukan gitu kan. Jadi copy, cari di Stack Overflow ada copy paste jalan ways gitu, tapi tanpa dicari itu sebenarnya ngapain gitu. Nah, itu tuh suatu hal yang salah gitu, itu suatu hal yang salah. Terus sebenarnya gini, kalau misalkan pada saat ini ada case di mana kata student tuh ya teman gua, saudara gua dan lain sebagainya jadi engineers, mereka copy paste juga, yes, tapi jangan bandingkan amatir dengan pro. Beda loh gitu kan. Sorry to say, maksudnya amatir ini kan si student ini mereka belajar itu untuk bisa, bukan seseorang yang sudah bisa. Kalau orang yang bisa itu dia tahu dasarnya, dia tahu konsepnya, bahasa itu nomor sekian. Kalau misalkan seseorang itu masih mempermasalahkan, oh saya nggak bisa bahasa ini, dan you are amatir gitu kan gitu. Itu menurut saya, karena balik lagi programming itu bukan masalah bahasa tapi konsep. Karena selama konsepnya kita ngerti, bahasanya apa, bahasa itu bisa dipelajari seiring jalan ya. Yeah. Ya balik lagi, karena Stack Overflow ada, karena dokumentasi di tiap-tiap bahasa pemrograman lengkap gitu kan. Ya kita tinggal baca sebenarnya. Selama kita mau baca, itu bisa diimplementasi gitu. Terus oh sorry gue nggak bisa Go gitu kan, Golang gitu. Ya bacalah dokumentasinya, coba sandbox-nya gitu kan, playground-nya gitu kan. Terus gue nggak bisa Node.js, ya coba gitu. Pada dasarnya yang penting kita tahu ada gini kan, kondisi variable declaration, conditional gitu kan, sama looping. Toh coding itu gitu-gitu juga gitu kan pada ujungnya gitu kan. Nah, jadi jangan samakan amatir dengan yang memang sudah ada di dunia tersebut dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Karena mereka tahu dasarnya gitu. Nah, untuk student yang memang mencoba hal yang sama, mereka copy paste dan itu jalan. Biasanya kan gini, coba bikin apa ya, kayak queue gitu kan, pakai sort pakai bubble gitu kan contohnya kayak kita bubble sort dan lain sebagainya gitu. Itu kan satu hal yang sudah umum, sudah general, terus mereka carilah gitu dan ketemu di copy paste. Nah itu nanti yang akan dihadapi adalah ketika masalah tersebut soal tersebut dimodif sedemikian rupa sehingga berbeda sedikit, itu pasti bermasalah. Dari sisi logik, dari sisi proses yang terjadi itu beda sedikit. Contoh misalkan suruh bikin bintang yang 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 gitu kan, yang kayak piramid gitu segitiga. Awalnya kan kita coba keluarin bintang gitu, bintang berhasil, dapat copy paste tuh misalkan. Coba diganti dari bintang jadi angkanya harus genap gitu kan. Itu jadi suatu challenge nantinya gitu sebenarnya. Kalau kita tahu basicnya secara konsep, itu nggak akan jadi masalah gitu. Oh, karena dari bintang diganti jadi angka, dan angkanya tiap loop itu harus dikali 2 plus 1 gitu kalau untuk jadi ganjil. Kalau misalkan itu jadi kali 2 gitu aja kan cukup gampang gitu. Isi sebenarnya gitu. Nah, nanti lagi ketemu ketika melakukan interview. Karena balik lagi, kita ada beberapa perusahaan yang ngetes itu basic dari ada beberapa tingkat basic knowledge mengenai programmingnya. Yang berikutnya adalah baru how to buat kayak API, tolong, karena kita lagi tren REST API, tolong buat API. Balik lagi, bikin API itu bisa tinggal copy paste, karena apalagi framework sekarang tuh pinter-pinter, itu hebat magic semua gitu kan, tinggal CLI beres gitu kan. Yeah. Tapi ketika pas ditanyain interview di awal itu, ketika diberikan soal standar yang sangat-sangat basic, ternyata pada kenyataan banyak yang kewalahan. Kenapa? Karena setelah selesai gitu kan, menyelesaikan soal tersebut, itu kan kita pasti tanya, ini buat ngapain? Karena again ya, kita tahu secara konsep, kita tahu programming itu seperti apa, logik yang dipakai, kita pengen tahu logik dari proses yang dipakai itu seperti apa. Karena seperti pepatah bilang, banyak jalan menuju Roma kan, begitu juga dengan programming itu. Caranya banyak, gimana kita cara pakai, gimana pola pikir yang kita gunakan pada saat itu gitu. Kadang-kadang saya juga kalau misalkan lihat codingan saya beberapa tahun lalu, gue pakai cara gini ya, dan itu tuh terjadi kenyataan gitu loh.
Dan kita harus tahu secara konsep tuh kali si orang yang interview itu harus melakukan sedang melakukan apa. Kita harus memahami hal itu gitu. Terus nanti kita kan pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan untuk lanjutannya adalah ketika ini bisa direflektor nggak? Ini bisa dipersingkat nggak? Ini bisa ada cara lain nggak untuk melakukan ini? Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau cuma sekedar copy paste tanpa tahu basic konsep programming itu seperti apa, karena melihat banyak orang yang melakukan itu, gitu, tanpa tahu sebenarnya luka yang ada di belakangnya itu apa, gitu kan, kesakitan yang dihadapi itu seperti apa sebelumnya, gitu. Mereka dengan bulat-bulat mengambil informasi tersebut, kalau gue juga copy paste kok gitu kan, gitu, tanpa tahu konsep itu pasti struggling nantinya. Jadi percuma mau bootcamp, mau kuliah, mau apa, copy paste gitu kan, karena pada kenyataannya gitu ngoding tuh, terus tapi nggak tahu konsep. Sampai berapa tahun pun, jadi ujungnya buang-buang duit doang untuk ikut bootcamp, buang-buang duit doang untuk kuliah, jadi punya gelar doang tapi nggak ngefek gitu kan, dan lain sebagainya, karena balik lagi knowledge-nya nggak ada. Untuk knowledge nggak ada itu ya percuma. Seperti apa yang kita lakukan kalau kita suruh ngebenerin listrik gitu, kalau konsepnya nggak punya, pengetahuannya nggak ada, tahu dari pinggir jalan dong yang nggak ngefek gitu. Kalau dari saya sih. Oke, menarik ya, Mang. Ini yang saya cukup menarik adalah di sini bahwa sebenarnya kita nggak pungkir ya bahwa mungkin Mamang sendiri pun dalam beberapa kasus kita masih nyari di internet cari copy paste, terus udah it works. Tapi setelah itu mungkin kita coba cari tahu why it works gitu ya. Ini kenapa jalan? Betul. Ide di balik orang ini bikin kode ini apa? Siapa tahu di situ kita malah belajar konsep baru, something new. Dan besok-besok nah kelebihannya adalah mungkin kalau kita pelajari kode yang kita copy paste dari mana ini ya, dari Stack Overflow, Medium atau manapun, kita bisa ngerti besok-besok, mau bikin pakai apa? Mau pakai let's say Python, Golang, apa segala macam, it's no issue karena gue udah pegang konsepnya gitu kan. Betul. Nah, nah ini juga yang kita coba tanamkan, Mang. Jadi di Hacktivate itu saya sering ngomong ke mereka, bahasa pemrograman itu, programming itu sebenarnya gampang selama kamu udah jadi konsepnya. Justru yang mahal, yang brilian, yang penting itu konsepnya. Karena bahasa pemrograman tinggal apa? Buka dokumentasi. Saya tinggal saya pengen melakukan ini berulang kali, cari looping. Saya pengen melakukan ini bercabang, cari if else, cari conditional segala macam. Conditional gitu. Ya. Dan satu hal lagi yang tadi saya pengen highlight, Mang, ya dari pernyataan Mamang bahwa berarti bagaimana kita dalam proses belajarnya pun untuk menjadi seorang engineer, belajar bagaimana bisa bersahabat dengan baik dengan dokumentasi ya. Betul. Dokumentasi baca itu penting. Jadi buat engineer itu selain bisa programming harus bisa bahasa Inggris. Yang kedua mau baca. Mau baca. Kalau nggak mau baca mah percuma gitu kan. Nggak mau baca. Nah, ada nggak sih tapi pengalaman di Mamang gitu ya? Kan kita tadi membicarakan banyak beberapa hal yang jadi kasus gitu, jadi masalah, entah kurang di attitude, kurang di jiwa membaca, kurang apa segala macam. Tapi pernah nggak, Mang, ketemu orang yang cukup brilian, dia sebenarnya codingnya jago parah gini segala macam, terus mungkin attitude-nya pun bagus gitu. Tapi ada saya pengen tahu nih, ada nggak pengalaman khusus yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Ternyata ada hal-hal unik yang dari dia yang tetap kita mesti antisipasi nih. Mungkin dia pintar, attitude bagus, tapi misalkan tadi mungkin salah satunya ya yang tiap kali beres jam 6 atau mungkin weekend pasti ngilang gitu segala macam, nggak ada ownership-nya. Ada kasus-kasus lain nggak, yang cukup unik, siapa tahu bisa jadi apa ya, kita kan mungkin bagi teman-teman yang belum pernah tahu bagaimana situasi di unicorn terutama, itu bisa punya bayangan, ternyata ada ya orang kayak gini. Yang unik ya, harus unik banget ya. Ya nggak, yang ketemunya aja yang pernah, kok gini ya kejadiannya, padahal mungkin kalau misalkan kayak orangnya jago, jenius lah gitu, brilian, terus selama di kantor sih, kalau misalkan lagi kantor ya, pada saat itu pada kantor,
dia selalu datang tepat waktu, cuma pulang tepat waktu juga. Itu bukan suatu hal yang salah, tapi di luar itu kayak I don't care lah what happen, itu ada. Terus ada yang pintar tapi ngeyel gitu, ada yang pintar, ownership ada, tapi ketika kan ya balik lagi karena manusia itu nggak sempurna, jadi ada habit-habit yang memang harus diperbaiki kan, atau misalkan ada standar-standar dia malas bikin dokumen, contoh itu contoh simpel loh, contoh simpel dia malas bikin dokumen terus kita push, bro bikin dokumen dong gitu kan, ini kan yang lu kerjain tuh pasti suatu saat dipindahkan ke orang lain gitu kan, atau misalkan suatu saat lu resign terus harus ada yang cover kerjaan lu ini, kalau nggak ada dokumentasinya ujungnya adalah orang tuh kayak buta dengan apa yang terjadi gitu, karena balik lagi ini bukan sekedar yang kita obrolin tadi cuma sekedar 10 line of codes gitu. Ini satu kesatuan secara utuh gitu kan, satu fitur gitu. Atau kalau dia nggak bikin dokumentasinya, semua orang blind gitu kan. Terus nggak mau gitu kan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya mau nggak mau kita harus kasih surat peringatan ya, karena ada beberapa step kan gitu. Untuk surat peringatan itu kayak pertama warning keras, mulai warning keras nggak didengar, PIP kalau di Bukalapak disebutnya Personal Improvement Program, itu tuh di atas warning keras, di atasnya lagi baru SP, SP1, SP2, SP3 gitu kan. Itu sekedar di dokumentasi doang. Ya kadang-kadang kita malas kan ya untuk ngetik dokumentasi, apa yang kita pikirkan kita tuangkan jadi dokumentasi. Kalau jadi code tuh gampang, tapi jadi dokumentasi itu susah. Tapi ternyata penting gitu kan. Nah itu orang nggak mau mengerjakan itu pernah, saya at least kena PIP ada, terus ada lagi orang jago, dia punya attitude baik, tapi komunikasi kurang. Jadi contoh ketika stand up cuman gini, gimana bro ini kerjanya? Ya ini lagi dikerjain sih. Udah berapa persen? 40% lah. Ada blocker nggak? Nggak, dan lain sebagainya. Tapi ternyata besoknya, stand up besoknya tuh dia bilang, oh ada blocker. Blockernya apa? Ini ada masalah di code-nya. Ya apa masalahnya? Ya nanti aja didiskusi katanya gitu di belakang. Tapi itu nggak pernah terjadi misalkan gitu. Itu komunikasi kan, benar-benar komunikasi. Kayak orang, balik lagi manusia itu ada, ya orang lah. Orang itu ada yang man of few words. Jadi sedikit banget ngomongnya. Gitu. Tapi justru jadi masalah kalau kita bekerja sebagai tim. Karena balik lagi kita mengejar ekspektasi orang gitu kan gitu. Kita mencoba untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau yang kita sampaikan itu sangat terlalu minimal, artinya cuma yes or not a question gitu kan atau answers, itu nggak akan bagus. Ya itu juga sama case-nya gitu. Jadi pertama di warning mulai ada banyak omongan, tapi lama kelamaan balik lagi ya habit, attitude dan lain sebagainya, balik lagi ke yang lama gitu. Jadi cuma yes no lagi, diperingatkan lagi, selalu seperti itu. Itu pasti kena PIP juga. Terus yang berikutnya adalah orang pintar, attitude bagus dan lain sebagainya, responsif, tapi ternyata tidak passion, itu yang paling sering ketemu. Jadi dia sebenarnya ngerasa tertekan dengan kerjaannya sekarang tuh, ini bukan passion gua tuh ada di mana, tapi masih dunia IT misalkan ya gitu. Ada orang yang masuk sebagai back end, setelah beberapa waktu dia pikir passion gua tuh front end loh. Ya terus kenapa jadi back end? Ya katanya waktu itu gitu kan. Kadang-kadang ada kondisi gini, perusahaan pada saat itu butuhnya back end. Kamu mau nggak jadiin back end? Boleh gitu. Tapi dites lagi silahkan gitu kan. Udah keterima nih jadi front end, tapi dites lagi jadi back end ada. Terus akhirnya jadi nggak maksimal kan ketika dia kerja di back end, nggak maksimal karena bukan passion dia. Ya itulah kenapa ngetes tiap role itu penting gitu. Karena baru kita tahu tes passion kita itu ada di mana. Itu passion. Jadi orangnya attitude-nya bagus dan sebagainya, responsiveness dan lain sebagainya oke. Tapi ternyata passion-nya bukan di situ. Dan kita maksudnya saya sebagai manajer ya harus memfasilitasi hal tersebut gitu kan. Jadi itu satu hal yang penting juga. Oke. Mantap. Nah, ini saya jadi ada satu apa istilahnya? Pertanyaan nih. Karena tadi kan Mamang nyebut komunikasi ya. Ya berarti kalau misalkan nih kita di satu meeting, terus anggaplah ini planning meeting ya, terus dia berencana dari backlog mau ngambil ini, mau ngambil di sprint itu.
dengan speed yang dia sudah, misalnya dia ambil 20 poin gitu segala macam misalkan. Nah, pernah nggak ada kejadian, dan apakah Mamang termasuk suka orang tipe kayak gini? Dia tuh ketika dikasih tugas itu, dia sebenarnya belum bisa ngerjain itu. Atau kurang mungkin knowledge-nya, atau dia belum bisa. Dan dia datang ke Mamang dengan, Pak maaf, atau Mas maaf, saya tertarik sih ngerjain itu, tapi saya belum punya skill-nya. Mungkin bisa ada. Sering. Nah itu biasanya Mamang sebagai engineering manager itu marah, kamu nih gimana gini doang nggak bisa, atau dicari solusi. Enggak lah, karena balik lagi, pada dasarnya setiap orang itu bodoh. Pada dasarnya setiap orang itu bodoh dan pintar ya maksudnya. Bodoh itu dari sisi gini, setiap orang itu pasti tidak punya knowledge sesuatu hal ketika mereka belum pernah belajar, belum pernah explore, dan belum pernah experience secara langsung lah gitu kan. Jadi satu hal kayak contoh lah, kita kalau pada saat dulu nggak pernah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan case, kita nggak akan tahu apa itu case, gitu kan? Dan caching, kita dengan messaging kalau nggak pernah melakukan itu, ya balik lagi kita itu seseorang yang bodoh awalnya gitu, kita belum punya knowledge-nya, terus baru kita pelajari lah. Cuman bedanya kita pelajari terlebih dahulu atau kita nekat, modal nekat. Nah, ada kan berarti yang tadi pertanyaan tadi modal nekat kan, dia nggak tahu itu sebenarnya, tapi dia mau ambil karena dia mau ambil knowledge-nya dan experience-nya. Itu bukan sesuatu hal yang aneh sih, itu justru hal yang bagus. Jangan pernah takut untuk menyentuh sesuatu tech stack kalau di IT lah ya. Nah, tech stack yang memang belum pernah dipakai sebelumnya, jangan pernah takut. Karena semakin kita takut, ya kapan kita punya experience-nya? Justru trouble adalah sumber dari pengetahuan yang lebih detail dibanding apa yang kita baca sebelumnya gitu. Kalau biasanya kalau kita ngetes kan ya minimal nggak dibikin kompleks karena kita mau tahu basicnya terlebih dahulu gitu kan. Tapi ketika di dunia kerja gitu kan, pada kenyataannya fiturnya yang ada itu aneh-aneh gitu kan. Dan ketika dia ambil dan ternyata itu di luar yang dia kuasai sebenarnya, itu melakukan hal bagus, experience bagus, malah di encourage untuk melakukan itu. Kalau saya di encourage untuk melakukan itu, kalau butuh waktu tambahan, tolong disebutkan gitu. Tapi jangan kayak gue bisa nih satu tas tersebut dengan complexity 3 misalkan. Orang-orang lain udah setuju itu pada saat sprint planning itu 3 poinnya gitu. Tapi dia butuh 5 karena diperlu eksplorasi, why not? Toh itu buat value dia gitu kan. Edit value dia nantinya gitu kan. Karena ya balik lagi kalau misalkan ada satu perusahaan skill nggak nambah ya percuma, mending pindah deh buru-buru gitu kan. Iya. Berarti buat Mamang justru itu hal yang positif ya ketika kita belum bisa melakukan sesuatu terus kita ada tugas seperti ini, terus dia mungkin tak mengajukan diri, atau mungkin Mamang yang nyuruh dia ngerjain sesuatu terus dia bilang, Pak saya belum bisa, boleh kasih waktu saya belajar, atau mungkin nanti Mamang ngasih solusi butuh apa, mungkin ada sumber-sumber yang bisa saya usahakan, atau ada teman kamu yang saya bisa minta untuk ajarin kamu dulu, atau apa? Oke. Betul. Sip. Jadi kan ada fast way, ada ya slow way lah gitu. Dia pengen tahunya kalau misalkan manpowernya sedang ada beberapa orang lagi idle misalkan gitu, nggak terlalu ketat. Biasanya saya suruh peer programming. Jadi dikasih tahu dulu gitu kan, kasih tahu basicnya ini tuh buat A B C D F G, dia langsung mengalami hal tersebut secara langsung. Itu the fastest way sebenarnya gitu kan. Orang itu harus dikasih dulu masalah langsung daripada diajarin sedikit-sedikit gitu kan. Kadang-kadang, Mas saya mau explore dulu. Oh ya silahkan. Berapa lama? Tapi itu harus ditanya. Berapa lama itu harus ditanya karena apa? Ini itu sesuatu hal yang kita kejar. Jadi berapa lama, kalau dia bisa menjanjikan, 2 hari, oke, silahkan. Tapi langsung dikerjain ya. Ya, berarti poinnya tuh nggak cuma 3 ternyata, bisa jadi 5. Itu untuk sprint planning. Gitu. Atau bahkan jadi 8 misalkan gitu kan. Itu satu hal yang masih possible terjadi sih. Gitu. Oke, menarik. Nah, terakhir nih, Mang. Ada beberapa orang yang penasaran, kalau terutama gara-gara ini mungkin kebanyakan nonton film kali ya. Jadi katanya di kantor itu kalau kita mau leveling up lah gitu, kita mau naik ke next role itu ada yang versi menjilatnya, ada versi menjatuhkan orangnya,
Jadi Ya. jatuhkan kompetitor kita segala Ya, macam. ya, 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 Nah, ya. untuk di unicorn nih, sekelas-kelas Hmm. Bukalapak, terutama di IT ya, karena saya jujur, Ya, di IT. saya seumur umur tuh ngelihat IT itu yang penting lu bisa tunjukin bahwa lu kompeten, lu selalu Yes. haus akan update diri lu sendiri, kemungkinan Yes. besar kamu bisa untuk naik gitu. Dan Betul. supervisor, HR segala macam bisa lihat Ya. KPI terpenuhi dan ternyata orangnya Mm-mm. eksploratif segala macam bisa naik. Tapi apakah di Bukalapak ada cerita lain? Bisa jadi misalkan di Bukalapak, oh enggak bang, di sini juga ternyata menjilat butuh mungkin atau apa segala macam. Ada nggak Ya, itu tips-tips seperti itu kalau di kerja di Bukalapak? eh ya ini pengalaman aja ya, Hmm. pengalaman. Nggak sebenarnya nggak cuma sekedar di Bukalapak sih, tapi ya oke lah untuk sekarang ini di Bukalapak masalah jilat penjilat ya ada, karena apa yang saya lakukan ini pure dari hasil kerja sih sebenarnya gitu. Karena saya harus menunjukkan sesuatu kan, ini loh, gue tuh bisa, gue tuh kompeten dan lain sebagainya. Itu yang paling penting soalnya. Jadi saya punya prinsip, saya bekerja itu untuk diri saya sendiri. Itu yang paling paling utama. Kenapa saya bekerja untuk diri saya sendiri? Saya bekerja untuk memuaskan eh, memuaskan proud-nya saya gitu. Saya orang yang agak sedikit punya punya apa ya tingkat pride-ness yang tinggi gitu. Jadi semua pekerjaan saya kalau misalkan itu impactful, saya bisa jadi gitu kan. Ya walaupun agak sedikit besar kepala nantinya gitu, tapi Iya. it's something worth lah, yang worth yang mesti kita capai gitu. Itu satu. Jadi di Bukalapak saya melakukan hal itu. Saya tidak pernah menjilat karena saya benci dengan hal tersebut. Karena hasilnya kan nggak bagus. Kadang kan jadi gini, untuk satu pencapaian yang kita lakukan dengan cara apa ya, cara jalan pintas, itu akan bertahan lama. Karena pada kenyataannya skill kita tuh cuma sekedar di bibir gitu kan. Bukan dipikir, ya di pemikiran gitu. Tapi cuma sekedar di bibir doang. Jadi masalah jilat menjilat saya tidak melakukan itu dan here I am gitu kan. Jadi sebenarnya gini sih untuk teman-teman yang memang ya hopefully yang nonton ini masih muda-muda ya gitu. Masih 24 ke atas, fresh grade dan lain sebagainya. Jadilah orang yang ambisius. Karena itu penting, karena kalau orangnya nggak ambisius, malas-malasan kan biasanya. Yang kedua adalah jadilah orang yang mau kita hire oleh diri kita sendiri. Jadi lebih ke katakanlah kita yang punya perusahaan, kita mau nggak hire diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau hire diri kita sendiri, apalagi orang lain, itu paling utama. Yang berikutnya adalah bekerja untuk diri sendiri sekali lagi, bukan untuk orang lain. Karena kalau bekerja untuk dilihat orang lain itu salah, gitu kan? Kenapa salah? Karena hanya sekedar bisa dilihat aja, tapi bukan suatu hal yang benar-benar membanggakan. Ya, ini gue udah bikin ini nih, gue bikin ini, tapi hanya sekedar bragging jadinya, bragging. Tapi kalau bekerja dengan diri sendiri, untuk diri sendiri adalah pekerjaan yang kita lakukan itu harus mencapai tingkat kepuasan yang ada di diri kita, bukan kepuasan orang lain. Kadang-kadang tingkat kepuasan kita dan orang lain itu beda levelnya. Pada kenyataan malah jadi lebih rendah. Contoh, gue pengen bikin service yang A, B, C, D, F, G nih. Kata orang tuh enggak, itu enggak harus, gitu kan. Cukup di sini aja, dari A, B, C, D, F, G, itu sampai B doang itu udah mantap. Kalau bisa C itu udah luar biasa, gitu kan gitu. Kalau kita mengejar orang lain, bekerja untuk orang lain, kita pasti sampai C, kita merasa udah kelar gitu kan. Tapi kalau misalkan kita mengejar kepuasan diri untuk diri kita sendiri, yang pasti kita kejar itu adalah G. Walaupun bagaimanapun caranya gitu kan. Tapi balik lagi, untuk kerjaan itu selalu bekerja untuk diri sendiri setelah orang lain. Karena impact-nya nantinya adalah untuk dari diri sendiri itu gini, impact ke diri sendiri, impact ke tim, impact ke perusahaan. Itu pasti jadi domino effect. Jadi kalau misalkan kerja untuk diri sendiri aja malas-malasan, ya impact-nya sama gitu kan. Gitu. Itu paling penting buat saya. Untuk apa ya, mencapai sisi ini tuh ya kiat-kiatnya lebih ke itu sih itu. Jangan pernah, ya warning cuma satu, jangan pernah naik dengan cara menjilat. Karena nantinya skillnya di lobby gitu. Kalau mau
cari passion lain lah gitu dibanding harus di dunia yang itu gitu lah. Gitu. Berarti kalau dia jagonya ngejilat, mendingan jadi marketing mungkin ya. Salah mungkin. salah ini ya. Enggak. Kalau mau jago ngejilat mending jadi kucing. Kucing kan Betul sekali. menjilati diri kan gitu. Cuman Betul gitu. Sekali. Karena kadang-kadang saya kasar sedikit kalau dengan jilat, kucing, atau misalkan anjing, atau misalkan apa gitu. Binatang kan biasanya suka menjilat-jilat gitu. Makanya saya selalu menghubung-hubungkan ke sana. Ya walaupun jadinya kasar ya gitu ya, tapi balik lagi lah gitu. Okay. Kalau kitanya open mind sih nggak akan terlalu sakit hati. Baper mungkin ya. Baper ya. Kalau saya orangnya baper sih, Mang, saya bawaannya lapar. Oke, Mang Yayang, terima kasih banget buat waktunya nih. Siap. Mudah-mudahan buat para yang menikmati video ini bisa diambil hikmahnya, bisa jadikan pelajaran yang berharga. Jadi, berarti kalau saya mau masuk Unicorns kelas Bukalapak, attitude-nya seperti ini. Ya, terus hungry atau stay hungry, stay foolish itu tetap bagus. Kemudian, berarti kalau ini seorang engineering manager melihat bahwa dia pengen punya tim atau anak buah seperti ini, berarti saya harus ke arah situ. Jadi, apa ya? Belum terlambat buat teman-teman, terutama yang sekarang lagi belajar, lagi di bootcamp atau di kampus atau dimanapun teman-teman belajar, atau bahkan yang otodidak, itu nggak masalah. Ya. Teman-teman dengar sendiri, tempat belajar itu bisa dimanapun. Tapi yang jelas, coba kita refleksi juga, kita ngaca ya, mungkin kalau bahasa orang Sunda bilang ngaca. Betul ya, ngaca. Attitude kita udah sampai mana? Dan tadi tuh bagus banget, poinnya yang bagus banget. Kita coba ngaca dulu deh. Kita sendiri mau nggak ngerekrut diri kita kalau kita punya perusahaan? Iya. Apakah orang seperti kita sudah cukup memuaskan minimal diri kita sendiri deh? Gue mau orang kayak gini buat kerja di perusahaan gue. Oke. Terima kasih Mang Yayang. Siap, sama-sama. Insya Allah. Aduh, bermanfaat daging semua ini isinya, insya Allah. Sama buat teman-teman yang lagi belajar ya, mudah-mudahan. Apa ya? Stay safe and healthy. Semoga Mang Yayang sama keluarga tetap sehat-sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala macamnya. Terus apa ya, mungkin ke depannya target-target atau cita-citanya bisa tercapai mungkin. Amin. Semoga ini. Salam buat keluarga. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau warung kopi di lain waktu. Buat teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya. Silahkan diambil hikmahnya. Kekurangan adalah milik kami, kesempurnaan yang milik Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu di Bibit Pro yang lain, kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.